Shalom Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sebelum Bapak Ibu saudara melakukan aktivitasmu dalam satu hari ini, baiknya kita mendengar firman Tuhan yang menjadi rema bagi kehidupan kita, yakni hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kita dimulai dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Demikian firman-Nya, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya bacakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin seringkali kita di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di Indonesia ini, kita merasa bahwa kita adalah kelompok yang minoritas. Bahkan banyak di antara kita yang mungkin sering berpikir bahwa dalam kebijakan-kebijakan tertentu seolah-olah kita tidak mendapatkan keadilan. Misalnya dalam beribadah di tengah-tengah lingkungan kita, atau bahkan mungkin di tengah-tengah persekutuan kita di gereja, ada hal-hal yang menghambat, bahkan bisa membuat kita tidak beribadah di tempat itu. Itu pasti sesuatu yang membuat kita merasa geram, jengkel. Bahkan kita akan mengatakan, di mana kebijakan pemerintah dalam soal beribadah? Tapi Bapak Ibu Saudara, kehidupan beriman memang harus selalu dilalui dengan banyak ujian, banyak tantangan, banyak hambatan. Bahkan mungkin kepelikan-kepelikan akan terjadi dalam dunia keberimanan kita sebagai orang Kristen, khususnya kita di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kita akan diuji sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan. Kita akan memperoleh banyak benturan-benturan, bahkan kesulitan-kesulitan, supaya kita tahu meletakkan apakah kita begitu setia kepada Tuhan, ataukah sebaliknya ketika Bapak Ibu menghadapi masalah itu, atau ketika kita menghadapi kesulitan keberimanan kita, lalu kita dengan seenaknya berpaling dari Dia. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bagaimanakah kita mampu mempertanggungan jawab segala sesuatu iman kita kepada Dia, dengan ketika kita dihadapkan berbagai masalah, kesulitan, hambatan dalam hal mengikut Kristus. Saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan oleh Petrus kepada jemaat yang mengalami banyak kesulitan-kesulitan, bahkan penderitaan, tekanan. Sebagai orang-orang pengikut Kristus, mereka mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, hal-hal yang tidak baik dalam peribadahannya, hal-hal yang tidak baik dalam persekutuannya dari orang-orang luar. Tetapi Petrus mengingatkan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mengalami kemunduran. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati tidak akan pernah mengalami yang namanya menyerah. Tetapi sebaliknya, bahwa firman yang hidup itu tidak harus dibicarakan seperti pendeta yang berbicara melalui khotbah, tapi
terkadang firman yang hidup itu harus dia aktualisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Firman-Nya boleh kita dengar di tengah-tengah peribadahan kita dari hamba Tuhan. Tetapi firman yang hidup, yang selalu ada dalam diri kita ketika kita mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga itu akan menjadi pertanggungan jawab kita atas firman yang telah kita dengar. Saudara boleh diejek, saudara boleh dibully, saudara boleh dicaci maki dengan peribadahanmu, dengan kemenanmu, tapi kamu tidak boleh membalaskan itu dengan sesuatu yang tidak baik. Saya sering katakan Bapak Ibu saudara, ada satu peribahasa mengatakan membalas kejahatan dengan kejahatan itu sesuatu yang biasa. Membalas kebaikan dengan kebaikan juga itu sesuatu yang biasa. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu juga sesuatu yang biasa. Tetapi membalas kejahatan dengan sesuatu yang baik itu sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Kristen. Dari tampak luar kamu boleh menghadapi banyak tantangan yang menghadap. Tetapi di dalam hatimu, kamu harus terus menguduskan Tuhan setiap hari di dalam hatimu. Supaya kamu kuat, supaya kamu percaya, supaya kamu bisa melangkah menghadapi hal-hal tersebut. Menguduskan Tuhan memampukan kita dan memberikan kita untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan maka akan melihat jauh ke depan, bukan hanya sekarang, bukan hanya masa lalu, tetapi melihat jauh ke depan apa yang akan dia peroleh dalam hidupnya. Ini akan menjadi iman yang visioner Bapak Ibu. Ini iman yang benar-benar yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan ada pengharapan kepadamu, kamu akan bertindak yang baik dalam hidupmu. Kamu harus berperilaku yang baik dalam hidupmu. Bahkan apa yang telah diberikan atau dilakukan orang lain yang tidak baik, maka kamu harus membalasnya dengan lemah lembut dan penuh hormat. Itu salah satu ciri orang Kristen, yaitu membalas dengan kasih. Tidak harus banyak bicara, tidak harus banyak berdebat, ya. Tidak harus banyak, kalau orang Batak bilang cengkuneknya, enggak perlu. Tapi perlihatkan melalui sikapmu, sehingga itu akan menjadi firman yang hidup bagi dia. Itu akan menjadi khotbah yang hidup bagi dia, sehingga dia tahu bahwa di dalam dirimu ada kasih yang luar biasa. Ya. Tantangan, hambatan tidak akan bisa mampu memperlihatkan cinta kasihmu, kelemah lembutanmu, kehormatanmu bagi orang lain yang mungkin pernah melukai hatimu, pernah melukai keberimananmu, melukai peribadahanmu. Misalnya Bapak Ibu Saudara pasti pernah melihat mercusuar. Mercusuar adalah lampu untuk penanda bahwa ketika kapal akan lewat dan akan berlabuh, dia akan melihat cahaya mercusuar yang dari jauh, sehingga dia akan mengatakan, nakodayak mengatakan bahwa kita sudah dekat dengan dermaga. Tapi bukan itu yang mau saya katakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara lihat, begitu mercusuar itu berdiri kokoh dan menunjukkan cahayanya. Ketika badai datang, hujan deras datang, apapun datang untuk menghantamnya, tetapi cahayanya selalu tampak. Cahayanya selalu bersinar. Cahayanya selalu menunjuk kepada satu keselamatan. Cahayanya menunjuk kepada sesuatu kebaikan. Cahayanya menunjuk kepada sesuatu ketenangan. Ketika nahkoda khawatir, tapi ketika melihat cahaya itu dia akan menjadi tenang dan dia akan bersukacita. Hidup orang di dalam Kristus, walaupun dianiaya, walaupun mengalami penderitaan, ketika Kristus tetap ada dalam hatimu, pastikan kamu akan menjadi firman yang hidup bagi mereka. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala firman yang kami dengarkan, yang hamba-Mu sampaikan kepada para jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh berbuah dan menghasilkan buat banyak orang. Berkatilah kami sehingga ketika kami mengalami banyak pergumulan, tetapi pengharapan di hati kami
selalu ada karena ada Tuhan sebagai cahaya yang menerangi hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, bantulah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan Engkau berkati juga Tuhan, anak-anak Tuhan dalam pekerjaannya, anak-anak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah Bapa di sorga, Engkau mendahulukan semuanya, sehingga semuanya boleh mereka lakukan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah orang-orang yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang menganiaya kami, orang-orang yang mengejek salib-Mu, orang-orang yang membuli nama Tuhan. Tapi sebagai orang percaya dan penuh kasih, kami akan tunjukkan bahwa mengasihi Tuhan ketika kami juga boleh mampu mengasihi musuh kami, lawan kami, sekaligus sebagai pertanggungan jawab kami kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati.